Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para fan pencinta buku harian seorang istri dimanapun kalian berada, mudah-mudahan ada dalam kesehatan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Seperti yang telah kita ketahui, soal buku harian seorang istri tadi malam yang sangat seru. Di antaranya yang pertama adalah Nana yang berada di kafe bersama grup geng Cakarping, di mana Nana di situ mau meminta bantuan terhadap geng Cakarping ini untuk mencari orang yang sudah menyebarluaskan foto dirinya yang bersama Fajar, yang membuat keluarga Buana menjadi benci terhadap dirinya termasuk suaminya yaitu Dewa. Di sisi lain Dewa pun bersama Bu Parah ternyata berada di lokasi situ yang sedang mengurus soal perceraian antara Dewa dan Nana. Namun Dewa yang tidak setuju atas keputusan Bu Parah, akhirnya Dewa pun pergi dari tempat situ. Di tengah perjalanan Dewa melihat Nana yang sedang bersama geng Cakarping, dan di situ pun Nana digoda oleh dua orang laki-laki yang melecehkan Nana gara-gara foto yang sudah terbaluaskan. Dewa pun langsung menghampiri Nana ke tempat itu, dan gak lama kemudian Dewa pun langsung menghajar dua orang laki-laki itu habis-habisan sehingga dua pemuda itu langsung lari terbirit-birit. Setelah itu Dewa pun langsung ngomong terhadap Nana, "Sorry." Yang kedua tentang soal Kelvin, di mana Kelvin sekarang berada di kantor kepolisian. Lalu Kelvin pun menyuruh Priska untuk menghampiri dirinya. Akhirnya Priska pun datang ke kantor polisi, dan di situ Kelvin pun ngobrol bersama Priska untuk mengambil uang yang ada di rumahnya. Akhirnya Priska pun pergi ke rumah Kelvin, dan ternyata setelah Priska mau mengambil uang ke rumah Kelvin, ternyata uang itu gak ada. Priska pun langsung duduk di rumah Kelvin. Kenapa uangnya gak ada? Pas duduk ada remote TV, langsung kepencet, langsung nyala. Pas nyala itu TV, ada berita tentang terjadi kecelakaan Neratu yang ditabrak oleh Kelvin. Ternyata di situ ada Alia yang sedang melihat kejadian tersebut. Akhirnya Priska pun mendapat feeling kalau uang itu hilangnya diambil oleh Alia. Bahkan bukan cuma itu saja, kecelakaan yang terjadi terhadap Kevin juga kayaknya dilakukan oleh Alia. Priska pun langsung pergi lagi ke tempat Kelvin yang ada di kantor polisi, lalu dibicarakan oleh Priska soal kejadian tersebut. Kelvin pun sudah percaya kalau semua yang terjadi termasuk uang yang sudah hilang ternyata diambil oleh si Alia yang brengsek itu. Yang ketiga masih soal si Alia yang mengganggu keluarga Pasha bersama Lula. Akhirnya sekarang si Alia diusir oleh sama Pasha karena Lula yang sudah tidak merasa enak suaminya berdekatan dengan Alia. Akhirnya Lula memutuskan untuk pergi dari rumah itu. Namun suaminya yang masih mencintai dirinya, akhirnya suaminya menyetujui keputusan Lula untuk mengusir si Alia. Oke, yang selanjutnya yang keempat adalah perlakuan si Tony, yang dimana si Tony tengah perjalanan melihat Nana bersama grup geng Cakarping. Bahkan si Tony pun melihat Fajar yang mengikuti Nana dan geng Cakarping. Akhirnya si Tony pun juga mengikuti Fajar dan Nana. Singkat cerita, Fajar dan Nana termasuk geng Cakarping udah di tempat lokasi yang bertujuan untuk mencari orang yang menyebarkan foto dirinya sehingga dirinya dibenci oleh keluarga Buana termasuk suaminya. Akhirnya tibalah di tempat itu. Singkat cerita,
geng Cakarpin menemukan orang yang sudah menyebar foto soal Nana yang bersama Fajar. Di sisi lain, si Tony yang mempunyai kesempatan dalam kesempitan untuk membalas dendamnya terhadap Fajar yang sudah memukul dirinya akibat perlakuan terhadap dia. Si Tony pun berdendam untuk membalas perbuatan Fajar. Lalu si Tony pun menelepon anak buahnya untuk datang ke lokasi itu. Setelah anak buah si Tony datang ke lokasi itu, lalu si Tony merencanakan untuk memfitnah Fajar bersama Nana, dan kebetulan grup geng Cakarpin juga berpencar termasuk Nana. Akhirnya Fajar pun mengikuti Nana yang sendirian, dan ternyata pintarnya si Tony, lalu dia pura-pura menggergaji kayu. Nana pun serontak mendengarkan suara masyarakat yang ada itu, dikiranya masyarakat yang ada di lokasi itu. Akhirnya Nana pun pergi ke suara yang sedang gergaji termasuk Fajar. Bahkan dewa pun ada di lokasi itu. Singkat cerita, pas Nana udah sampai ke suara yang gergaji itu, ternyata gak ada siapa-siapa termasuk Fajar. Singkat ceritanya, ada kayu yang udah digergaji oleh sama bala di si Tony mau runtuh. Ternyata runtuhlah kayu itu dan mau ninggang terhadap Nana. Akhirnya Fajar pun langsung menolong Nana hingga tertidur di tempat itu sampai pingsan. Disitulah Fajar dan Nana digotong oleh si Tony dan kawan-kawannya untuk dibawa ke rakit ke danau. Dan disitulah si Tony dan anak buahnya melakukan aksinya dengan cara Fajar dan Nana saling berpelukan sambil gak sadarkan diri. Dan akhirnya dewa yang ada di lokasi itu melihat Fajar bersama Nana yang sedang tidur di rakit itu. Bagaimanakah kisah selanjutnya tentang dewa Fajar dan Nana yang ada di lokasi itu? Saksikan terus buku harian seorang istri di SC Tips untuk kita semua, jam 21.15. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.